Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat siang. Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dendam Gadis Miskin, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try to keep up with me. Iya, baiklah Bu. Aku akan mencoba untuk ikhlas dan memaafkan kesalahan mereka terhadap keluarga kita, sahut gadis itu yang mulai mengerti. Syukurlah kalau kamu sudah mulai mau mengerti. Ibu bangga dengan anak-anak ibu. Kemarin juga sebelum kamu sampai ke rumah, pagi-pagi sekali Juragan Muklis itu datang ke sini, Nak. Dia datang untuk meminta maaf sama ibu mewakili anak-anaknya. Juragan Muklis juga menanyai soal kamu, dan dia sangat ingin bertemu dengan kamu untuk meminta maaf secara langsung. Tapi kenapa Juragan Muklis tidak datang kemari ya, Bu? Sahut Tiara dengan heran. Ya mungkin Juragan Muklis belum sempat. Kamu juga tahu sendiri kalau kondisi keluarganya itu sedang berantakan. Tak lama, telepon Andra pun berdering dan ternyata itu panggilan telepon dari gadis kekasihnya. Gadis? Ngapain dia nelpon aku ya? Ujar Andra sambil mengerutkan dahinya. Kok nggak diangkat, Mas? Nomornya tidak dikenal, jadi aku nggak berani angkat. Oh gitu ya. Handphone Andra pun berdering kembali. Beberapa kali gadis terus saja menelpon Andra. Udah angkat saja dulu, Mas. Siapa tahu penting. Biarkan sajalah. Aku akan matikan handphonenya agar dia tidak bisa menelponku lagi. Aku jadi penasaran sebenarnya siapa yang menelpon Mas Andra sampai beberapa kali. Dan Mas Andra juga kelihatan enggan untuk menjawab panggilan itu. Ujar Tiara dalam hatinya. Ya udah, kalian istirahat di sana. Pasti kalian sangat lelah, bukan? Setelah seharian pergi berkeliling kampung. Iya, Bu. Kalau gitu aku dan Mas Andra ke kamar dulu ya, Bu. Iya, Nak. Andra dan Tiara pun langsung masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Tiara dan Andra juga mulai duduk di atas kasur. Dengan sedikit ragu, Tiara pun mulai memberanikan dirinya untuk berbicara pada suami pura-puranya itu. Mas, apa kamu tidak berkeinginan untuk pulang ke Jakarta saja? Aku takut kalau kamu tidak betah terlalu lama di sini. Aku sama sekali tidak keberatan untuk tinggal di sini beberapa lama. Urusan kantor juga sudah aku serahkan semuanya pada Reza. Kalau nanti ada yang penting itu mudah saja, tinggal kabari lewat telepon. Maaf ya, Mas. Bukan maksud aku untuk mengusir kamu dari sini. Tapi aku hanya takut kamu merasa tidak nyaman terlalu lama tinggal di sini. Kamu juga bisa lihat sendiri, bukan? Kondisi rumahku ini sangat sederhana sekali, Mas. Jauh dari kata mewah. Aku kan sudah bilang, kalau aku merasa nyaman di sini, aku akan tetap di sini nemenin kamu sampai urusan kamu selesai. Meskipun itu sangat lama. Iya, tidak masalah buat aku. Ya udah kalau gitu sebaiknya kita tidur saja yuk. Selamat malam. Selamat malam. Aku tidak tahu dengan apa yang aku rasakan saat ini, tapi jujur aku merasa nyaman saat dekat dengan Tiara. Aku juga sekarang seperti sudah tidak punya rasa apa-apa lagi dengan gadis. Apa karena aku sudah mulai jatuh cinta pada wanita yang kunikahi ini ya? Ujar Andra dalam hatinya sambil sesekali melihat ke arah Tiara. Rasanya aku juga tidak ingin kalau sampai kontrak pernikahanku dengan Tiara berakhir.
aku ingin mengubah kontrak itu selamanya. Tapi apa Tiara juga merasakan hal yang sama dengan aku ya? Atau tidak? Aku takut nanti dia malah ingin mengakhiri kontrak itu. Beruntung sekali wanita yang akan menjadi istrinya Mas Andra nanti. Pasti pacarnya Mas Andra sangat bangga bisa memiliki pasangan seperti Mas Andra yang baik dan juga perhatian. Selain itu Mas Andra juga pria yang bertanggung jawab, ujar Tiara dalam hatinya. Jadi mereka masih menyimpannya di hati masing-masing. Di sisi lain, kenapa Andra susah sekali dihubungi sih? Gerutu gadis kekasih Andra. Apa jangan-jangan dia sudah mempunyai wanita lain selain aku? Tapi itu tidak mungkin. Aku tahu betul Andra itu seperti apa orangnya. Dia itu sangat tergila-gila sama aku. Dan dia itu sangat mencintai aku apapun situasinya. Aku jadi merasa bersalah begini karena selalu mengabaikannya. Apa mungkin Andra marah pada aku ya? Tak lama handphone miliknya berdering dan ternyata itu panggilan telepon dari Alvin. Aku pikir Andra yang telepon. Ternyata Alvin, ujar gadis itu dengan perasaan yang kecewa. Meskipun begitu dia tetap menjawab panggilan telepon dari Alvin. Ternyata selama ini gadis hanya memanfaatkan Alvin selama mereka tinggal bersama di Perancis. Meskipun gadis juga memang mencintai Alvin, tapi dia tetap lebih mencintai kekayaannya Andra. Karena gadis tahu kalau Alvin itu hanya anak tiri saja, sementara Andra itu sang pewaris sesungguhnya. Besok paginya, Tiara dan Andra sudah siap pergi ke rumahnya Juragan Muklis. Bu, aku sama Mas Andra pamit dulu ya bu. Iya nak, kalian berdua hati-hati ya. Sampaikan salam buat mereka dari ibu. Iya bu, nanti aku sampaikan salamnya. Kami berdua jalan ya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiara dan Andra pun mulai berjalan kaki. Mereka sengaja berjalan kaki karena jarak rumah Tiara dan Juragan Muklis juga tidak terlalu jauh. Mas, kamu tidak masalah kan kalau kita berjalan kaki? Tidak sama sekali. Justru berjalan kaki lebih sehat bukan? Iya mas, rumahnya juga tidak terlalu jauh kok. Saat sedang dalam perjalanan, tidak sengaja mereka berdua bertemu dengan Ilham yang kebetulan lewat dengan mengendarai sepeda motornya. Ilham pun langsung menepi meminggirkan motornya dan berjalan mendekati Tiara dan Andra. Mas Ilham, untuk apa dia menghampiri kita mas? Aku juga tidak tahu. Kita lihat saja apa yang akan dia lakukan. Tiara, apa kita bisa bicara berdua saja? Ujar Ilham to the point. Maaf mas, aku tidak bisa. Tapi kenapa? Apa karena suami kamu ini? Apa sih bagusnya suami kamu ini dibandingkan aku? Aku lebih kenal dekat sama kamu dibandingkan suami kamu ini Tiara. Aku lebih dulu mengenal kamu. Ujar pria itu tanpa rasa malu. Tolong mas Ilham, jaga sikap mas Ilham terhadap suamiku. Dia tidak tahu apa-apa soal masalah kita mas. Bentak Tiara yang merasa kesal. Sudahlah Tiara, orang seperti dia itu tidak usah diladenin. Maksud kamu apa ya bicara seperti itu? Jangan mentang-mentang kamu ini suaminya Tiara, bisa seenaknya seperti itu. Bentak Ilham yang tidak terima. Ya jelaslah orang dia suaminya, ini Ilham gimana sih? Aneh ya. Justru harusnya saya yang tanya sama kamu. Maksud kamu apa menjelek-jelekan saya seperti tadi? Padahal kita saja tidak saling kenal. Saud Andra yang tidak mau kalah juga. Jangan mentang-mentang kamu orang kampung sini dan merasa punya kuasa, terus kamu pikir saya akan takut sama kamu. Balas Andra yang terlihat sudah terpancing emosi. Sudah mas, sudah. Kalian jangan bertengkar di sini. Malu jika nanti dilihat orang sekitar. Mas Ilham, Mas Ilham juga tidak sepantasnya bicara kasar seperti itu pada suamiku mas. Apa hak Mas Ilham merendahkan suami aku seperti tadi? Tiara, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya bicara apa adanya. Memang itu kan kenyataannya. Kenyataannya tidak seperti itu mas. Apa maksud kamu Tiara? Kamu memang mengenalku lebih dulu mas, tapi kamu tidak begitu mengenalku dengan sangat dekat. Karena kalau memang begitu, tidak mungkin kamu terhasut oleh fitnah yang tersebar saat itu. Orang yang mengenal aku dengan sangat baik
tidak akan mudah terhasut oleh berita yang tidak benar tanpa mencari tahu kebenarannya. Bahkan kamu juga sudah memutuskan hubungan dengan aku tanpa memberikan aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Diberi kesempatan untuk membela diri saja aku tidak bisa, Mas. Dan satu hal lagi, suamiku ini jauh lebih daripada kamu, Mas. Aku sangat bersyukur bisa lepas dari orang seperti kamu. Untung saja kita tidak sampai menikah saat itu. Kalau kita sampai menikah, mungkin aku tidak akan bisa mendapatkan suami sebaik Mas Andra, ujar Tiara membuat Ilham terdiam. Hai Mas Andra, kita pergi saja dari sini. Tunggu. Kamu bicara seperti itu karena kamu sengaja ingin membuat aku agar bisa melupakan kamu, bukan? Ujar Ilham tanpa rasa bersalah. Iya, memang itu kenyataannya, Mas. Dan aku bahkan ingin kamu pergi dari kehidupan aku dan keluargaku. Sudahlah Tiara, tidak akan ada habisnya kalau kita terus bicara dengan orang tidak berguna seperti dia. Mantan kekasih kamu itu sepertinya tidak memahami bahasa manusia. Kurang ajar kamu ya, ucap Ilham tidak terima dan hendak memukul Andra. Satu pukulan pun melayang dan Andra langsung bisa menahannya pukulan itu. Bahkan balik menyerang Ilham hingga kesakitan. Jangan macam-macam dengan saya. Kalau tidak ingin berakhir seperti ini, saya diam bukan berarti saya takut, bisik Andra memperingati pria sok jago itu. Andra pun melepaskan Ilham dan menjatuhkannya ke tanah. Ilham pun tidak berdaya karena merasa kesakitan dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Ayo Tiara, kita jalan sekarang. Iya Mas. Kamu tidak apa-apa kan Mas? Aku tidak apa-apa. Itu hanya masalah kecil buat aku, ujar Andra sambil sesekali seperti sedang meledek Ilham. Tiara dan Andra pun mulai melanjutkan perjalanan mereka dan meninggalkan Ilham yang masih terbaring di tanah. Akan aku balas kamu nanti. Tunggu saja pembalasan dari aku, gerutu Ilham sambil menahan rasa sakitnya itu. Tiara dan Andra pun sudah sampai di kediaman keluarga Juragan Muklis. Ini rumahnya? Iya Mas, ini rumahnya. Ayo Mas. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu? Untuk apa kamu datang ke sini? Tanya Bu Lastri dengan sinis. Saya datang ke sini karena ingin bertemu dengan Juragan Muklis, sekaligus ingin bertemu dengan Susi, Bu. Untuk apa? Kamu ingin meledek anak saya karena hidup saya sekarang sudah berantakan. Pasti kamu ingin menertawakan keluarga saya, bukan? Ini semua terjadi karena kamu, Tiara. Tolong ya, Bu. Jangan menuduh Tiara seperti itu. Kami datang ke sini untuk niat yang baik. Bu, ada apa? Kenapa ribut-ribut seperti itu? Tanya Juragan Muklis menghampiri mereka. Oh, Tiara, ternyata kamu yang datang, Nak. Iya, Pak. Maksud saya datang ke sini karena ingin bertemu dengan Bapak dan juga ingin tahu keadaan Susi sekarang, Pak. Ayo masuk, Tiara. Kita bicara di dalam. Enggak, Pak. Ibu tidak akan biarkan mereka berdua masuk ke dalam rumah kita. Bapak kan tahu sendiri kalau mental Susi itu sedang terganggu. Dia akan semakin marah jika melihat gadis itu berada di dalam rumah kita, ungkap wanita parubaya itu dengan kekeh. Itu tidak akan terjadi, Bu. Ibu tenang saja. Justru ini kabar baik untuk kita karena Tiara sendiri yang datang langsung ke rumah kita. Harusnya kita, Bu, yang menemui Tiara di rumahnya. Ayo Tiara, kita masuk. Silakan duduk. Bu, tolong buatkan minuman untuk kita. Dengan terpaksa wanita parubaya itu pun menurut. Terima kasih ya, Pak. Oh ya, Pak. Sebelumnya kenalin, ini Mas Andra. Mas Andra ini suami saya, Pak. Andra pun langsung memberikan salam perkenalan pada pria yang ada di hadapannya itu. Jadi sekarang kamu sudah menikah, Tiara. Kapan, Nak? Kenapa ibu kamu tidak pernah cerita soal ini? Itu karena pernikahan kami terjadi begitu cepat, Pak. Ibu juga saat itu tidak sempat hadir secara langsung. Mas Andra itu orang yang selama ini membantu aku selama tinggal di Jakarta, Pak. Kamu memang gadis yang baik, Tiara. Jadi pantas kalau kamu dikelilingi oleh orang-orang yang baik juga. Ini silakan diminum, ujar Bu Lastri yang nampak masih ketus. Bu,
Jangan seperti itu dong. Tiara ini ternyata sudah menikah, Bu. Dan ini adalah anak Andra, suaminya Tiara. Dengan sangat tercengang, ekspresi wajah Bu Lastri pun mendadak berubah. Jadi kamu sudah menikah sekarang? Iya, Bu, aku sudah menikah. Ini kabar yang bagus untuk Susi. Kalau kamu sudah memiliki suami, itu artinya kamu tidak akan pernah kembali lagi dengan Ilham. Dan kemungkinan Ilham akan tetap bersama dengan Susi. Meskipun aku belum menikah juga aku tidak akan mau kembali lagi bersama Mas Ilham, Bu. Apalagi statusnya sudah menikah dengan Susi. Ya baguslah kalau kamu bisa sadar diri. Susi seperti itu juga karena dia sangat mencintai Ilham. Tapi Ilham malah lebih mencintai kamu dan memilih kamu. Bu, kenapa ibu bicara seperti itu pada Tiara sih? Apalagi di depan suaminya. Berhenti menyalahkan Tiara karena dia itu tidak salah apapun, Bu. Justru harusnya kita yang minta maaf padanya, karena kita yang salah. Tiara, Bapak sangat berterima kasih karena kamu sudah menyempatkan untuk datang ke sini. Justru seharusnya Bapak dan keluarga Bapak yang datang menemui kamu dan meminta maaf. Tidak apa-apa, Pak. Ibu juga sudah bilang kalau Bapak ada datang ke rumah untuk minta maaf. Aku juga sudah tahu tentang dan Benny yang sekarang berada di dalam sel penjara, dan kabar perceraian di antara Mas Ilham dan Susi. Dari mana kamu tahu tentang Ilham yang mau menceraikan Susi? Aku tahu dari Mas Ilhamnya sendiri. Karena kemarin dia dan Pak Kades ada datang ke rumah untuk meminta maaf juga. Jadi Ilham sudah datang menemui kamu. Lalu apa yang dia katakan? Dia tidak mengatakan banyak apapun, Bu. Nak Tiara, sebenarnya Bapak ini sangat malu sekali bertemu dengan kamu dan ibu kamu. Bapak malu atas perlakuan yang sudah dilakukan oleh Benny dan juga Susi. Mereka berdua sudah banyak membuat kamu susah selama ini, Nak. Iya, Pak, udah, Pak. Tolong jangan menangis seperti itu, Pak. Saya dan ibu sudah sepakat untuk memaafkan semua kesalahan dan Benny dan juga non Susi. Yang penting sekarang itu semua orang di desa ini sudah tahu kalau saya tidak seperti yang mereka pikirkan. Saya tidaklah bersalah, itu saja sudah cukup buat saya kok, Pak. Kamu ini memang anak yang sangat baik. Orang tua kamu sangat beruntung sekali memiliki anak seperti kamu. Tiara memang gadis yang baik, Pak. Itu sebabnya saya sangat mencintai istri saya. Dan saya tidak akan melepaskan dia untuk siapapun. Ujar Andra yang tiba-tiba saja berbicara seperti itu. Loh, kenapa Mas Andra bicara seperti itu pada Juragan Muklis ya? Dia bilang kalau dia sangat mencintai aku. Pasti Mas Andra bicara seperti itu hanya karena ingin meyakinkan Juragan Muklis dan Bu Lastri saja. Aku yakin itu. Lalu di mana Susi sekarang? Dan bagaimana dengan keadaannya itu, Pak? Tanya Andra yang dari tadi sudah penasaran. Iya, Pak, saya juga belum melihat Susi dari tadi. Di mana dia? Dia selalu mengurung diri di dalam kamarnya. Kondisi Susi juga sekarang sangat mengkhawatirkan. Dia itu sudah beberapa hari ini tidak mau makan. Dan juga penampilannya sangat lusuh sekali. Seperti orang-orang yang benar sedang depresi. Makanya Bapak takut sekali kalau Ilham benar-benar sudah menceraikan Susi karena dia itu sangat mencintai suaminya. Saya dan suami saya turut prihatin. Dan semoga saja ada jalan yang terbaik buat hidup Susi, agar dia bisa segera pulih kembali. Sepertinya aku mendengar suara Tiara di rumah ini, ujar Susi yang sedari tadi sedang mengurung diri di dalam kamarnya. Dia pun langsung bergegas keluar dan memastikan apa yang didengar itu suara Tiara atau bukan. Susi? Tiara pun langsung menoleh ke belakang. Dan sangat terkejut dengan penampilan Susi saat ini. Dia terlihat berantakan sekali, seperti sudah lama tidak pernah mengurus dirinya sendiri. Jauh sekali dengan penampilan sebelumnya yang dipenuhi dengan kemewahan. Susi? Ujar Tiara yang merasa kasihan dan tidak percaya dengan keadaannya sekarang. Aku merasa kasihan sekali dengan kondisi kamu saat ini. Tiara,
Mau apa kamu datang ke rumahku? Susi pun langsung menghampiri Tiara dan mulai menyerangnya. Untung saja ada Andra yang selalu sigap untuk melindungi istrinya itu. Untuk apa kamu datang ke sini, Tiara? Pasti kamu sengaja datang ke sini karena ingin mengolok-olok aku, bukan? Tidak, Susi. Justru aku datang ke sini karena aku merasa kasihan dengan keadaan kamu yang sekarang. Aku tidak perlu dikasihani, apalagi oleh orang seperti kamu. Justru aku seperti ini karena kamu. Mas Ilham juga akan menceraikan aku karena dia lebih memilih kamu. Sekarang kamu puaskan? Tidak, Susi, kamu salah paham. Aku sekarang ini sudah menikah dan tidak mungkin akan kembali lagi bersama Mas Ilham. Mas Ilham itu suami kamu dan akan tetap seperti itu. Aku tidak akan merebutnya dari kamu. Benarkah begitu? Iya, Susi, itu benar. Ini Mas Andra, suami aku. Sekarang ini aku sudah menikah dengan laki-laki lain. Aku juga sudah tidak mencintai Mas Ilham lagi semenjak dia memutuskan hubungannya dengan aku. Tolong percaya pada aku. Susi pun mulai bisa tenang dan menangis. Aku akan bantu kamu agar Mas Ilham tidak menceraikan kamu. Aku akan coba untuk bicara dengan dia dan membuatnya mengerti. Apa kamu serius akan bicara dengan Mas Ilham dan membujuknya? Aku sangat serius. Aku janji sama kamu, aku akan bicara pada Mas Ilham secepatnya. Aku akan berusaha sekeras mungkin agar dia mau menerima kamu kembali. Susi pun langsung memeluk gadis yang sudah dia jahati itu. Terima kasih, Tiara. Aku sangat malu sekali kepadamu. Aku sudah tega membuat kamu terusir dari kampung ini. Tapi kamu malah mau membantu aku. Sudahlah, aku sudah memaafkan semua kesalahan kamu di masa lalu. Yang terpenting sekarang semua orang sudah tidak berpikir yang negatif lagi terhadap aku. Tapi kamu juga harus memperbaiki penampilanmu ini terlebih dahulu. Kamu juga harus mau makan agar kamu bisa tetap kuat. Aku yakin Mas Ilham akan mau kembali lagi dengan kamu jika penampilan kamu seperti dulu lagi. Susi pun mengangguk dan kepalanya lagi. Aduh, maaf nih, Mas Nara terlalu asik nih. Oke, kita ulangi. Susi pun mengangguk. Kan salah lagi. Ya beginilah, kadang-kadang ya giding-giding. Oke, Susi pun menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dengan melihat hal itu pun Juragan Muklis dan Bu Lastri mulai tersenyum bahagia karena anaknya sudah mau diatur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ujar pria paruh baya itu mengucap rasa syukurnya. Tiara dan Andra pun sudah kembali ke rumah mereka. Karena sore hari dia sudah ada janji akan pergi ke rumahnya Ilham bersama dengan Juragan Muklis. Tiara, bagaimana dengan kondisi Nak Susi sekarang ini? Kondisinya sangat mengkhawatirkan sekali, Bu. Dia terlihat sangat tidak terurus sama sekali. Bahkan kata Bu Lastri sudah beberapa hari ini Susi sulit untuk makan karena dia selalu saja memikirkan Mas Ilham. Ya Allah, kasihan sekali Nak Susi. Padahal sebenarnya dia itu gadis yang baik. Hanya saja dia telah dibutakan oleh cintanya sehingga berani berbuat nekat seperti itu. Ibu jadi ikut prihatin. Makanya Bu, nanti sore aku dan Mas Andra juga Juragan Muklis akan pergi ke rumahnya Mas Ilham untuk membicarakan soal Susi. Semoga saja Mas Ilham mau menerima Susi kembali dan tidak jadi menceraikannya. Syukurlah kalau memang begitu. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Amin, Bu. Oh iya, Tiara, di mana suami kamu? Mas Andra sepertinya ada di teras, Bu. Aku akan buatkan minuman dulu buat dia ya, Bu. Iya, Nak. Kenapa dengan perasaanku ini sih? Kenapa akhir-akhir ini aku terus saja memikirkan Tiara ya? Apa aku sekarang benar-benar sudah jatuh cinta dengan dia? Bahkan aku sekarang sudah tidak peduli apapun lagi tentang gadis. Gimana ini ya? Dan kontrak. Mas, ini kopi untuk kamu. Terima kasih, saut Andra buyar dari lamunan. Kamu kenapa, Mas? Kabar sesuatu yang sedang kamu pikirkan?
Kamu kok kelihatan seperti sedang cemas. Tidak, Tiara. Aku tidak sedang memikirkan apapun kok. Tiara, kenapa kamu bisa begitu baik dengan orang yang sudah jahat kepada kamu? Aku hanya ingin mengakhiri masalah yang ada, Mas. Bukankah kalau kita bisa berdamai dengan banyak orang itu akan lebih baik? Jujur dulu aku memang sangat berpikir untuk membalaskan dendamku pada orang-orang yang sudah sangat jahat kepadaku. Tapi setelah itu, aku sadar kalau Tuhan itu maha baik. Dia juga telah mengirimkan aku orang-orang yang sangat baik dan sayang sama aku. Contohnya kamu dan keluargaku. Aku sekarang sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Jadi saat ini aku tidak ingin apapun, Mas. Aku hanya ingin hidup aku damai bersama keluargaku. Oh ya, Tiara, bagaimana kalau masa pernikahan kontrak kita berakhir? Kenapa kamu bertanya seperti itu, Mas? Apa kamu akan meninggalkan aku kalau masa pernikahan kontrak kita sudah berakhir? Lalu aku harus bagaimana lagi, Mas? Bukankah nanti setelah kita berpisah, kamu juga akan menikahi kekasih kamu yang sesungguhnya itu? Kalau aku tidak mau hal itu terjadi, bagaimana? Kalau aku ingin pernikahan kontrak kita diperpanjang selamanya, bagaimana? Apa kamu mau menerima kontrak itu? Maksud kamu apa, Mas? Gadis itu nampak kebingungan dengan apa yang dikatakan pria yang ada di depannya itu. Aku tidak tahu sejak kapan perasaan ini mulai ada. Aku juga tidak tahu harus bagaimana lagi, Tiara. Tapi aku tidak ingin kalau sampai berpisah dengan kamu. Aku ingin pernikahan kita ini berjalan tanpa adanya kontrak apapun. Karena aku sudah jatuh cinta pada kamu. Aku mencintai kamu, Tiara, ungkap Andra jujur karena sudah tidak tahan lagi. Tiara pun langsung terdiam sejenak, merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Andra. Tiara, kenapa kamu diam saja? Apa kamu tidak mencintai aku? Tanya pria itu cepat. Aku hanya merasa terkejut, Mas. Aku masih tidak percaya dengan apa yang barusan kamu katakan. Apa kamu sungguh-sungguh, Mas? Lalu bagaimana dengan kekasihmu itu? Jika dia sudah kembali ke Indonesia dan tahu kalau kamu sudah menikah, pasti perasaannya akan sangat hancur. Aku tidak peduli soal itu. Dia sendiri yang sudah pergi meninggalkan aku tanpa kabar. Hati aku sekarang hanya untuk kamu, Tiara. Tapi, Mas, aku tidak bisa jika kita bersama tapi harus menyakiti hati seseorang. Kenapa kamu masih mementingkan perasaan orang lain? Yang aku ingin tahu saat ini bagaimana dengan perasaan kamu terhadap aku. Apa kamu juga mencintai aku atau tidak? Gadis itu pun mulai menganggukkan kepalanya dan menjawab pertanyaan dari Andra. Iya, Mas. Aku juga sama seperti kamu. Aku juga tidak tahu sejak kapan perasaan ini mulai muncul. Yang pasti aku merasa nyaman bila ada di dekat kamu. Bahkan sebenarnya aku tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kita berpisah nanti. Apa aku akan bisa hidup tanpa kamu atau tidak? Karena sebenarnya aku juga sangat mencintai kamu, Mas, saut Tiara sambil berurai air mata. Mendengar hal itu pun Andra langsung mengusap air mata milik gadis yang dia cintai itu, lalu memeluknya dengan erat. Aku sudah merasa lega sekarang, karena sudah mengatakan perasaanku pada kamu. Dan membuat aku semakin lega adalah jawaban yang kamu berikan. Bu Siti, yang ternyata mendengar semua pembicaraan mereka dari dalam pun ikut tersenyum bahagia. Saking bahagianya tidak terasa air mata wanita parubaya itu pun ikut menetes. Ibu kenapa? Shh, kamu bicaranya jangan kenceng-kenceng. Orang ibu tidak apa-apa kok. Kalau ibu tidak apa-apa lalu kenapa ibu menangis?
Ini adalah air mata kebahagiaan, nak. Ayo ikut ibu, nanti ibu kasih tahu kamu sesuatu yang akan membuat kamu juga ikut bahagia. Iya bu, ayo. Aku jadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada ibu. Mas, ibu pasti senang sekali dengan kabar baik ini. Iya, Oma juga pasti akan merasa senang. Oma, maksud kamu Oma juga tahu tentang pernikahan pura-pura kita ini? Iya, Oma sudah tahu bahkan sebelum kita melangsungkan pernikahan. Aku sudah memberitahu Oma soal ini terlebih dulu. Ih, kenapa kamu tidak memberitahu aku kalau Oma juga tahu soal hubungan kita ini sih? Maaf ya sayang, aku tidak memberitahu kamu karena aku rasa itu hal yang tidak penting. Lagi pula kan memang dari awal kita menikah hanya untuk sementara. Mana tahu kalau kenyataannya sekarang kita malah saling jatuh cinta seperti ini. Tiara pun mulai tersenyum lalu memeluk suaminya yang sangat dia cintai itu. Aku merasa paling beruntung sekali saat ini karena aku bisa menjadi bagian dari hidup kamu, Mas. Ungkap gadis itu dengan lembut. Tidak. Justru di sini aku yang merasa beruntung. Aku juga sangat berterima kasih sekali pada Reza karena sebenarnya dia yang paling berjasa untuk kita. Iya ya Mas, kamu benar. Kalau bukan karena Mas Reza sepertinya kita juga tidak akan bertemu seperti ini. Bu, aku dan Mas Andra pergi dulu ya. Kami berdua akan pergi ke rumahnya Mas Ilham. Nanti kami juga akan bertemu dengan Juragan Muklis di sana. Iya nak. Kalian berdua hati-hati ya di jalan. Semoga semuanya lancar. Iya bu, amin. Kalau gitu kita pergi ya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara itu Juragan Muklis dan istrinya sudah sampai di dekat rumah Ilham. Mereka sengaja menunggu Tiara terlebih dahulu. Pak, mana Tiara? Jangan-jangan dia itu sebenarnya tidak mau membantu kita, Pak. Kita tunggu saja dulu, Bu. Mungkin mereka itu masih di jalan. Bapak yakin Tiara dan suaminya itu pasti akan datang. Nah, benar kan? Itu mereka datang, Bu. Maaf ya, Pak. Kami datang terlambat. Tidak apa-apa, Nak Andra. Bapak dan Ibu juga belum lama kok menunggu kalian. Sekali lagi maaf ya, Pak. Bu. Ya sudah. Kalau begitu sebaiknya kita ke sana sekarang. Ya, baiklah. Ayo. Singkatnya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Kades. Maaf kami datang ke sini ramai-ramai seperti ini, ujar Juragan Muklis. Tidak masalah. Kalau begitu silakan masuk, ajak Pak Kades dengan ramah. Sebenarnya ada apa kalian semua datang ke sini? Jujur saya merasa kaget. Kedatangan kami ke sini karena ingin bertemu dengan Ilham Pak Kades. Apa anak Ilham ada di rumah? Tapi untuk apa kalian ingin bertemu dengan Ilham? Tanya kembali pria parubaya itu. Sebenarnya begini Pak, kami ingin membicarakan kembali masalah pernikahan Ilham dan juga anak saya Susi. Seperti yang Pak Kades tahu juga, kalau anak saya sama sekali tidak ingin bercerai dengan Nak Ilham. Dia sangat mencintai Nak Ilham Pak. Saya sebagai orang tuanya merasa tidak tega dan ingin mempertimbangkan kembali masalah ini dengan Nak Ilham. Saya juga tahu kalau Nak Ilham sudah menolaknya beberapa kali. Tapi tidak ada salahnya juga kalau kita bisa bicara sekali lagi, ujar Juragan Muklis. Baiklah Pak. Sebenarnya saya sendiri memang tidak ingin kalau Ilham sampai bercerai dengan Susi. Saya juga sudah mencoba beberapa kali bicara dengan dia, tapi dia malah menyalahkan saya karena saya yang memintanya untuk menikah dengan Susi. Ada apa ini Pak? Tanya seorang pria yang sekarang sedang berdiri di depan semua orang. Ilham, ayo sini duduk nak, pinta Pak Kades. Ada apa ini? Kenapa kalian semua ada di sini? Tanya pria itu sedikit ketus. Begini Ilham, mereka semua datang ke sini karena ingin bertemu dengan kamu. Mereka ingin membicarakan soal pernikahan kamu dan juga Susi. Bukankah aku sudah bilang Pak,
Kalau keputusanku ini sudah bulat, aku sudah tidak ingin mempertahankan pernikahan ini. Tapi Ilham, apa kamu tidak mau memberikan kesempatan kedua untuk Susi? Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, nak. Mas Ilham, apa kita bisa bicara berdua saja? Pinta Tiara. Ilham pun mengangguk kepalanya tanda setuju. Lalu mereka berdua pun pergi menjauh dari semua orang. Kenapa Tiara mengajak Ilham untuk bicara berduaan saja, Pak? Ibu takut kalau gadis itu akan bicara yang tidak-tidak. Ibu jangan berpikiran seperti itu, Bu. Bukannya ibu juga tahu kalau Tiara datang ke sini untuk membantu kita. Ada apa kamu? Sampai datang bersama dengan kedua orang tua Susi? Tanya Ilham pada Tiara. Mas, jujur saja tujuan aku kesini memang sama seperti mereka. Aku ingin kamu bisa mempertimbangkan kembali masalah rumah tangga kamu dengan Susi. Dia itu sebenarnya wanita yang baik, Mas. Hanya saja cara dia mencintai kamu itu yang salah. Tapi Tiara, aku tidak pernah mencintai Susi meskipun aku mau menikahinya. Jadi kamu menikahi dia hanya sebagai bentuk pelarian saja? Iya. Aku menikahi dia hanya untuk pelarian saja. Karena di hati aku hanya ada kamu sampai detik ini pun. Itu tidak akan berubah. Tapi kamu justru malah sudah membuat aku kecewa dengan menikahi pria lain. Apa bedanya kamu dengan Susi, Mas? Kamu sendiri sudah memanfaatkan Susi sebagai pelarian kamu. Susi sudah banyak berkorban untuk Mas, untuk bisa mendapatkan kamu. Bahkan aku baru tahu kalau kamu ternyata sendiri yang datang ke rumahnya untuk melamar dia. Dia sangat mencintai kamu melebihi aku, Mas. Bahkan Susi pasti akan mau memberikan nyawanya sekalipun jika kamu memintanya. Kenapa kamu bicara seperti itu? Apa kamu tidak sama sekali mencintai aku? Cintaku pada kamu tak sehebat cintanya Susi, Mas. Bahkan saat ini tidak ada rasa cinta sedikit pun di hati aku untuk kamu. Karena semuanya sudah aku berikan kepada suamiku. Aku sangat mencintai Mas Andra. Dan aku juga ingin kamu bisa melakukannya bersama Susi. Sekarang apa yang ingin kamu harapkan lagi, Mas? Kamu sudah kehilangan aku karena kesalahan kamu sendiri. Jadi jangan pernah kamu melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Coba kamu pikirkan baik-baik tentang hal itu. Kamu tidak pernah bisa menemukan wanita yang mencintai kamu melebihi Susi. Percaya aku, Mas. Ujar gadis itu yang terus berusaha meyakinkan Ilham. Ilham pun mulai terdiam dan berpikir tentang apa yang dikatakan oleh Tiara. Kami semua akan tunggu keputusan kamu, Mas. Jangan sampai kamu melakukan keputusan yang salah dan yang akan merugikan kamu nantinya. Ungkap Tiara lalu pergi meninggalkan Ilham. Tiara, di mana Ilham? Mas Ilham masih di belakang, Bu. Sayang, bagaimana? Tanya Andra pada istrinya. Aku juga tidak tahu, Mas. Tapi Mas Ilham akan memberikan keputusannya hari ini. Setelah lama menunggu, Ilham pun akhirnya datang ke sana dan menghampiri semua orang. Ilham, apa kamu sudah mendapatkan keputusan tentang masalah ini? Tanya Pak Kades. Sudah, Pak, jawab pria itu singkat. Lalu apa keputusan kamu? Apa kamu masih tetap dengan pendirianmu itu? Atau kamu mau memperbaiki hubungan kamu dengan Nak Susi? Kami semua ingin tahu mendengar jawaban dari kamu sekarang juga. Aku sudah memutuskan kalau aku akan memberikan satu kesempatan lagi untuk Susi. Ujar pria itu dengan tegas. Apa itu? Apa itu benar, Nak Ilham? Tanya Bu Lastri sambil tersenyum bahagia. Benar, Bu. Tapi dengan catatan Susi mau berubah. Baiklah, Nak Ilham. Bapak yang akan menjamin semuanya. Bapak akan pastikan kalau Susi akan berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Bapak bangga dengan keputusan kamu itu, Nak. Ujar Pak Kades. Ya sudah. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya. Kami juga sudah tidak sabar ingin memberitahu Susi soal kabar ini. Dia pasti akan merasa sangat senang sekali. Ujar Juragan Muklis. Kenapa buru-buru sekali, Pak?
di sini saja dulu. Tapi ini sudah malam juga, Pak. Jadi sebaiknya kami pamit saja. Mereka semua pun langsung pamit dan pergi dari rumah Ilham. Sayang, aku penasaran deh. Tadi sebenarnya kalian berdua itu bicara apa sih? Kenapa tiba-tiba saja Mas Ilham berubah pikiran dengan secepat itu? Tanya Andra pada istrinya. Aku hanya bicara apa yang aku bisa saja, Mas. Ya intinya aku mengingatkan Mas Ilham agar dia tidak menyesal jika harus kehilangan orang yang sangat mencintai dia. Mungkin kata-kata itu yang membuatnya jadi berubah pikiran. Aku bangga sama kamu karena kamu bisa menghandle semuanya. Tiara, terima kasih ya nak. Kami tidak tahu lagi harus bicara seperti apa lagi. Tapi yang jelas hari ini kami sangat merasa senang sekali. Kami juga tidak tahu harus dengan cara apa membalas budi kebaikan kamu ini, nak. Sama-sama, Pak. Aku hanya ingin membantu saja. Dan aku juga sudah berjanji pada Susi kalau aku akan membantunya kembali kepada Mas Ilham. Ya sudah, kalau begitu saya dan Mas Andra pamit duluan ya. Kasihan ibu pasti sudah menunggu kami pulang. Iya silakan Tiara. Salam juga buat ibu kamu ya dari kami. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Bu Lastri dan Juragan Muklis. Ayo Pak, kita juga sebaiknya pulang. Ibu sudah tidak sabar ingin menyampaikan berita bagus ini pada Susi. Iya, baiklah Bu. Andra dan Tiara pun sudah sampai di rumah dan mereka disambut hangat oleh Bu Siti. Bagaimana di sana? Alhamdulillah Bu, semuanya berjalan lancar. Maksud kamu Nak Ilham mau menerima Nak Susi kembali? Iya Bu, Mas Ilham sudah mau menerima Susi kembali dan mau memberikan Susi kesempatan kedua. Syukurlah, ibu merasa senang sekali mendengarnya. Akhirnya satu masalah sudah mulai bisa diselesaikan. Oh ya, pasti kalian lapar kan? Ibu sudah menyiapkan makan malam untuk kalian berdua. Terima kasih Bu. Aku memang kebetulan sangat lapar sekali, saut Andra. Ya sudah Tiara, ajak suami kamu ini makan nak, kasihan dia. Iya Bu. Ayo. Ibu tidak makan juga? Kalian saja yang makan, ibu sudah makan tadi. Sementara itu, setelah sampai di rumah, Bu Lastri langsung berlari ke kamar anaknya. Susi, sayang, buka pintunya nak, teriak wanita parubaya itu sambil mengetuk pintu. Iya Bu, saut Susi sedikit lemas. Ada kabar baik untuk kamu sayang. Kabar apa Bu? Apa ini tentang Mas Ilham? Iya Susi, Ilham setuju untuk memberikan kamu kesempatan kedua. Itu artinya kamu dan Ilham tidak akan jadi bercerai. Apa ini sungguhan Bu? Ibu tidak sedang membohongi aku kan Bu? Tidak Susi. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanyakan langsung pada Bapak. Benar Susi. Nah Ilham mau kembali lagi pada kamu dan memberikan kamu satu kali lagi kesempatan dengan catatan kamu mau memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. Aku janji Pak, aku tidak akan membuat Bapak dan Ibu kecewa lagi. Aku akan berubah menjadi orang yang lebih baik lagi Bu. Aku janji pada Ibu sama Bapak. Dan aku janji pada diriku sendiri. Bapak pegang janji kamu itu Susi. Karena kalau kejadian seperti ini sampai terulang kembali, sampai kapanpun Bapak tidak akan mau membantu kamu. Iya Pak, aku juga mengerti, saut gadis itu sambil menangis haru. Tapi ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Apa itu Pak? Kamu harus berterima kasih kepada Tiara karena dia sudah menepati janjinya itu sama kamu. Kalau bukan karena dia, pasti Ilham saat ini masih teguh dengan pendirian pertamanya itu. Iya Pak, aku akan menemui Tiara besok dan mengucapkan terima kasih secara langsung pada dia. Baguslah. Kalau gitu sekarang kamu pergi istirahat ya. Jangan banyak pikiran lagi. Tunggu. Apa kamu sudah makan nak? Sudah Bu. Ibu jangan khawatir lagi. Baiklah. Selamat malam ya sayang. Selamat malam Bu, saut Susi sambil tersenyum lebar. Akhirnya aku bisa kembali bersama-sama dengan Mas Ilham.
Aku sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan kamu, Mas, ungkap Susi sambil senyum-senyum sendiri di kamarnya. Saat sedang duduk di dalam kamar, Tiara pun menghampiri suaminya juga. Mas, hari ini masalah sudah selesai. Jadi besok atau lusa kita sudah bisa pulang ke Jakarta. Apa kamu yakin? Aku bisa tinggal di sini lebih lama jika kamu mau. Tidak, Mas. Kita sudah terlalu lama berada di sini. Kamu juga sudah lama meninggalkan pekerjaan kamu di kantor. Ya sudah, kalau memang itu yang kamu mau. Tapi kita harus bicarakan soal ini dengan ibu terlebih dulu. Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas, karena kamu telah banyak membantu aku. Dan aku juga tidak tahu harus dengan cara apa membalas semua kebaikan kamu. Kamu bisa membalasnya dengan memberikan hadiah manis untuk aku. Apa itu sih, Mas? Apa yang kamu inginkan, aku akan memberikannya deh. Berusaha. Andra pun langsung mencium kening gadis itu. Seketika Tiara merasa bergetar dibuatnya. Badannya seketika langsung membeku saat Andra mengalihkan ciuman di keningnya itu ke bibir. Dengan pasrah, Tiara juga menikmati setiap sentuhan yang diberikan oleh suaminya itu. Mas, apa yang sedang kamu lakukan sih? Aku hanya meminta hak yang seharusnya aku dapatkan. Apa kamu akan memberikannya? Gadis itu hanya terdiam saja. Aku tidak menyangka kalau Mas Andra akan secepat ini meminta aku untuk melayaninya. Padahal kita baru saja tadi saling mengungkapkan perasaan satu sama lain. Tapi bagaimanapun juga Mas Andra itu adalah suamiku, ujar gadis itu dalam hatinya. Kenapa kamu diam saja? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, Mas. Karena malam ini dan seterusnya aku adalah milik kamu, saut Tiara yang nampak pasrah. Mendengar persetujuan dari Tiara, akhirnya Andra pun memberanikan dirinya untuk melakukan hal yang lebih dari itu. Dengan pasrah, Tiara pun menurut dan mengikuti setiap apa yang diperintahkan oleh Andra. Dan kini, malam ini menjadi malam yang panjang untuk mereka berdua, di mana mereka saling berjumpa menghabiskan malam yang indah. Andra dan Tiara sudah benar-benar bersatu dan menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya. Ya, akhirnya ya. Oke, di sisi lain, Andra sekarang susah sekali dihubungi. Alvin juga selalu saja mencari alasan saat aku meminta dia untuk memberikan teleponnya pada Andra. Kalau memang Andra pergi keluar kota, harusnya dia akan mengabari aku terlebih dahulu lah. Karena itu sudah menjadi kebiasaannya, gerutu gadis. Sepertinya aku harus pulang ke Indonesia dan menemui Andra langsung. Aku tidak peduli dia marah atau tidak, karena aku yakin setelah melihat aku, kemarahannya itu akan langsung hilang. Ujar gadis itu tersenyum licik. Besok paginya Tiara pun mulai terbangun dari tidurnya. Dia melihat ke arah samping dan memperhatikan pria yang ada di hadapannya itu. Tiara pun tersenyum saat melihat wajah tampan suaminya ketika sedang tidur. Setelah lama menatap, gadis itu pun langsung beranjak dari tempat tidurnya untuk bangun. Namun satu pelukan melayang di tubuhnya dan meruntuhkannya kembali hingga terjatuh di atas kasur. Mas, apa yang kamu lakuin sih? Aku harus bangun dan membantu ibu menyiapkan sarapan. Aku masih ingin memeluk kamu seperti ini. Tapi aku harus bangun, Mas. Kamu bisa melakukan ini nanti saja. Apa kamu meminta aku untuk menunggu? Padahal aku bisa melakukannya sekarang, ujar pria itu yang langsung menggoda Tiara. Di sisi lain, sementara itu terlihat Susi sudah berdandan rapi. Dia sudah kembali seperti pada biasanya. Namun yang berbeda sekarang, dia sudah menjadi Susi yang lebih baik. Pagi ini Mas Ilham akan datang ke rumah dan kembali pulang ke sini. Aku harus memberikan penampilan terbaikku untuk menyambut suamiku itu, ujar Susi. Oh iya, aku juga ingin mengundang Tiara dan keluarganya untuk makan bersama. Karena untuk bentuk ucapan terima kasih aku dan juga pertanda maafku padanya. Tok tok, Susi? Iya Bu, masuk. Nak, kamu sudah siap ternyata. Ibu senang sekali karena Susi anak ibu yang ibu kenal sudah kembali. Iya Bu, aku sekarang sudah tidak mau bersedih lagi, karena Mas Ilham juga sudah mau kembali ke rumah ini. Nah, Ilham juga sudah datang itu. Dia baru sampai dan sekarang ada di ruang tamu. Benarkah Bu? Ayo kita ke sana sekarang.
ajak Susi yang sudah tidak sabar lagi. "Mas," sapa gadis itu sambil tersenyum manis. "Terima kasih karena kamu sudah mau menerima aku kembali dan memberikan aku kesempatan kedua. Aku janji akan berubah menjadi lebih baik lagi demi kamu," ujar Susi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.